Ya teman-teman, balik lagi sama saya. Di sini saya akan mereview ini PC cooler GIX4SD. Kalau yang GIX4SD itu yang ada RGB-nya di bagian depan fan-nya, tapi kalau yang ini serinya D itu nggak ada RGB-nya. Dia itu kayak elegan lah ini. Atau bisa dibilang tipenya GIX4S, tapi di sini yang serinya D dia itu berwarna hitam semua, nggak ada RGB-nya. Mungkin dari segi performanya ya kalau ini ya daripada GIX4S, tapi kalau dilihat dari segi TDP-nya di sini 145 watt sama seperti yang GIX4S, tapi juga nggak tahu sih. Dengan harga kurang lebih lebih mahalan ini sedikit sih daripada GIX4S yang ada RGB-nya. Ya ada yang suka estetika dan juga ada yang suka yang elegan seperti yang ini, full hitam ini. Dan ini juga agak berat sih dari segi CPU coolernya, yang dimana mempunyai 4 pipa juga kalau yang ini. Ini harganya 230.000 ya satu membelinya ini, dan kita akan review apakah bagus atau tidak untuk disandingkan dengan Core i3 10105F di sini. Apakah bagus atau tidak jika kita bandingkan dengan stok cooler Intel. Dan seperti ini aja untuk boxnya, ini ya garansinya AMD 1 tahun sih kalau nggak salah. Ini sebelum saya lanjutkan untuk unboxing dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu, dan kita lanjutkan saja untuk unboxingnya dulu. Tapi sebelum saya unboxing, saya kasih aja penjelasan ini ya, yang dimana dia itu mempunyai 120 mm untuk fan-nya atau besar dimensinya, dan juga mempunyai 4 pipa dan juga support Intel maupun AMD CPU-nya, bisa dibilang seperti itu. Dan juga di sini untuk kecepatan fan-nya dia itu 800 sampai 1800. Kalau yang 4 pin dia itu bisa berubah-ubah. Seperti contoh ini 800 sampai 1800. Dan juga di sini untuk tingginya 146 mm untuk tingginya coolernya ini. Kalau menurutku 146 mm dia tuh semua casing bisa sih, karena emang nggak terlalu tinggi sih. Jadinya cenderung semuanya bisa support untuk yang ini. TDP-nya 145 watt, dia tuh support sampai IFF maupun i7 lah. TDP-nya itu TDP dari prosesornya ya, bukan TDP dayanya ini. Dayanya ini cuma kecil sih, sekitar berapa watt ya? Ya dikit lah, berapa watt ada di sini, berapa wattnya. Linknya seperti itu. Kita buka aja langsung ini dari atas. Nih. Kita ambil bracketnya dulu ini semua, atau bracketnya AMD dan juga Intel. Dan di sini langsung aja CPU coolernya. Ini terpisah sama fan-nya, belum disatukan, cuma bisa pakai plastik ini. Dan juga ini heatsinknya, aluminiumnya, dia tuh berwarna hitam pekat semua. Ini bagus sih kalau kalian suka yang rakit PC yang hitam-hitam semua, ini sangat rekomend juga. Kalau menurutku dari segi warnanya hitam, ininya juga hitam, dan juga ininya fan-nya hitam. Ya cocok sih kalau yang suka hitam-hitam elegan. Di sini punya 4 pipa seperti yang saya jelaskan tadi, 4 pipa. Di sini juga ada heatsink tambahan kecil. Di sini ada heatsinknya seperti ini. Suka sih kalau aku yang ini berwarna hitam semua. Gini ya, hitam semua ya. Kadang tuh di sini ada yang berwarna kayak tembaga seperti contoh ini ya, tapi di sini dilapisi hitam semua, jadinya lebih bagus untuk dilihat atau enak lah. Di bagian fan-nya dia tuh menggunakan 4 pin, tuh kan 4 pin, dan berwarna hitam semua. Bagus sih kalau menurutku yang ini. Dan ini bracketnya semua AMD dan juga Intel. Ini besinya ada di sini ya, nggak nyatu di sini. Dan juga ada thermal paste-nya di sini, lumayan sih kalau menurutku. Dan juga untuk tutorialnya, nanti saya akan kasih tutorialnya ya, bagaimana cara pemasangannya. Kalau menurutku sih ya sama seperti yang PC cooler GIX4S yang ada RGB-nya itu ya, nggak beda jauh lah, intinya seperti itu. Dan seperti ini aja kita akan bandingkan dengan stok cooler dari Intelnya. Lebih bagus yang mana? Ya bagusnya ya lebih bagus yang ini, jelas lah. Tapi perbandingan jauhnya itu kita bandingkan apakah jauh atau tidak jika dibandingkan dengan stok cooler Intel. Dan kita lanjutkan saja untuk mereviewnya. Yuk.
Dan lalu yang pertama untuk pengetesan PC Cooler GeX 4 SD-nya ini apakah bagus atau tidak jika disandingkan dengan Core i3 10105F. Dan dia minimalnya mendapatkan 30 derajat, tidak ngapa-ngapain di desktop, terbilang dingin kalau yang ini, dan juga maksimalnya mendapatkan 68 derajat. Ini saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut supaya tahu performanya lah, dan dia bisa menahan sampai di bawah 70 derajat. Terbilang cukup bagus sih kalau menurutku ini di bawah 70, ya dimana dengan harga 230 ribuan 4 pipa. Ya bagus sih kalau menurutku, karena emang standarnya sih dengan 4 pipa di bawah 70 harusnya. Dan di sini dia tuh mendapatkan 68 derajat, cukup bagus kalau menurutku. Dan jika lo kita bandingkan dengan stok cooler Intel yang dimana untuk minimalnya mendapatkan 33 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan 82 derajat, yang dimana sama-sama saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut. Jika lo kita bandingkan 33 derajat ke 30 terpaut 3 derajat, bagusan yang PC coolernya, dan juga maksimalnya terpautnya sekitar 14 derajat. Jauh juga sih kalau yang ini. Jika kita lihat dari segi minimalnya terpaut 1-3 derajat gak masalah sih, terbilang aja kurang lebih sama lah. Tapi dari segi maksimalnya 14 derajat terbilang sangat jauh kalau yang ini. Jadi kalau menurutku ya lebih rekomen menggunakan CPU cooler tambahan seperti contoh ini GeX 4 SD yang dimana dengan harga 230.000, terbilang murah juga, 4 pipa dan juga full black. Kalau ingin yang ada LED-nya silahkan cari yang GeX 4S saja yang biasa. Kalau yang serinya D dia tuh full hitam semua. Dan kesimpulannya bagus atau tidak, kalau menurutku ini bagus ya untuk menggantikan stok cooler Intel. Dengan harga 200 ribuan sebenarnya itu banyak pilihan ya, seperti contoh kayak Deepcool 400S maupun yang GeX 4S yang serinya PC cooler juga, maupun yang lainnya yang sama-sama 4 pipa dan juga fan-nya 12 cm. Dan juga tinggal menyesuaikan aja selera kalian. Intinya seperti itu. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review-review PC seperti CPU cooler, casing, SSD dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.